萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Kuali medung berwarna merah tua ditutupi gambar binatang, mendarat dengan keras di atas panggung batu. Perasaan berat itu hampir menyebabkan platform batu bergetar. Xiao Yan menghirup napas dalam-dalam saat dia melihat kuali obat di depannya. Dia membuka mulutnya dan sekelompok api hijau giok diludahkan. Dengan jentikan jarinya, nyala itu membawa ekor indah yang menerobos masuk ke dalam kuali obat. Segera meletus sekali di dalam. Api ganas berulang kali bergejolak di dalam kuali obat. Meningkatnya suhu menyebabkan tempat ini secara bertahap menjadi lebih panas. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya saat nyala api naik. Bahan obat langsung mulai hanyut dari cincin penyimpanannya satu demi satu. Mereka muncul di udara di atas platform batu di bawah penutup doukinya. Mereka tampak seperti gugusan cahaya kecil yang tampak sangat indah ketika dilihat dari bawah. Pil tulang darah jiwa surga pil obat tingkat 7. Ini memiliki efek ajaib yang mengejutkan dalam memperbaiki konstitusi seseorang dan meningkatkan bakat melatih seseorang. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikannya sangat merepotkan. Ada sekitar 77 dari mereka dengan 4 bahan utama. Keempatnya adalah Ganoderma darah naga, buah roh tulang, pohon anggur hijau langit yang misterius, dan darah esensi dari peringkat 7 binatang ajaib. Masing-masing dari keempat bahan ini sangat langka dan berharga. Itu cukup sulit untuk menemukannya. Selain itu, metode penghilangannya sangat keras dan mengharuskan seseorang untuk memberikan perhatian khusus. Metode untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surga perlahan muncul di pikiran Xiao Yan. Beberapa parameter kritis juga dicantumkan dalam pikiran Xiao Yan tanpa satu kata pun yang hilang. 77 bahan pemurnian. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat pil yang membutuhkan jumlah bahan obat yang banyak. Bahkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pil roh tanah yang Yao Lao telah murnikan untuk tujuan menundukkan api hati jatuh tidak mencapai angka ini. Dari itu, orang bisa mengatakan bahwa pil tulang darah jiwa surga ini sangat sulit untuk disempurnakan. Itu bahkan mungkin melebihi kesulitan pil spirit tanah. Pikiran yang membingungkan ini melintas di hati Xiao Yan hanya untuk dikeluarkan olehnya beberapa saat kemudian. Dia mengangkat kepalanya, merasakan suhu dalam kuali obat dan mengangguk. Jarinya memberi isyarat dan orang bisa melihat nyala api hijau giok yang menyala-nyala dalam kuali obat segera mulai melemah. Xiao Yan menatap tajam ke dalam kuali obat. Sesaat kemudian, dia menggerakkan jarinya dan cahaya menyala segera berubah menjadi Ganoderma berwarna merah darah yang mendarat di tangannya. Ganoderma ini baru saja muncul ketika mulai mengeluarkan gelombang aroma berdarah. Seseorang bahkan bisa merasakan sedikit energi murni di dalam darahnya. Ini adalah salah satu bahan utama yang digunakan untuk memurnikan pil tulang darah jiwa surga. Naga darah Ganoderma. Meskipun Ganoderma jenis ini tidak benar-benar tercemar dengan darah naga, itu sangat sulit terbentuk. Diperlukan untuk menyerap darah segar setidaknya 3 jenis binatang sihir berbentuk ular untuk bisa keluar dari tanah dan hidup. Jari Xiao Yan dengan lembut membelai permukaan Ganoderma darah naga. Dia merasakan energi murni yang terkandung di dalamnya. Setelah menghembuskan nafas dengan lembut, Xiao Yan menjentikkan jarinya dan darah iblis Ganoderma berubah menjadi cahaya merah yang dilemparkan ke dalam kuali obat. Dengan pintu masuk naga darah Ganoderma, api hijau giok berhibernasi dalam kuali obat segera melonjak keluar seperti serigala lapar dan menelannya.
10 jari Xiao Yan semua menjentikan seketika api menelan naga darah Ganoderma. Seseorang dapat menyaksikan ketika banyak titik cahaya yang tergantung di udara segera membagi diri menjadi string 10. Mereka segera dilemparkan ke dalam kuali obat sebelum mereka mulai mengisi kenyala api tanpa ragu-ragu satu demi satu. Ganoderma darah naga memiliki sifat dingin. Itu akan dihancurkan setelah kontak dengan api. Jika seseorang ingin memperbaiki cairan obat di dalamnya, orang harus menggunakan kegelapan gelap di dalam item obat lain. Bahan-bahan yang telah dilemparkan ke dalam kuali obat sebelumnya adalah barang-barang penetralisir yang telah disiapkan. Mempersempit begitu banyak bahan obat pada saat yang sama keras pada kekuatan spiritual seseorang. Namun beruntung bahwa Xiao Yan saat ini sudah memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk mencoba ini. Banyak bahan obat yang telah mengisi ke dalam api mulai bergetar layu dalam beberapa napas datang ke dalam kontak dengan api hati teratai mengkilap. Akhirnya, tubuh yang sebenarnya diubah menjadi bubuk. Tetesan cairan obat murni mulai menetes ke bawah. Akhirnya mereka bergabung di bawah kendali yang tepat dari kekuatan spiritual Xiao Yan. Setelah itu, mereka secara seragam mendarat di darah naga Ganoderma yang keriput. Tetesan cairan obat mulai perlahan memudarkan warna darah merah dari darah naga Ganoderma. Kulitnya yang berwarna darah dikuliti sepotong demi sepotong. Ini berlanjut hanya sesaat sebelum warna darah naga Ganoderma menjadi warna putih pucat. Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan pada darah naga Ganoderma yang telah berubah menjadi putih pucat. Esensi asli dari darah naga Ganoderma tidak berada di dalam tubuhnya, tetapi di kulit yang berwarna darah. Itulah yang diperlukan untuk menyempurnakan pil tulang darah jiwa surga. Beberapa tetes cairan obat putih pucat jatuh pada kulit merah darah, dan kulit diam-diam meleleh di bawah suhu konstan. Beberapa menit kemudian, seukuran tinju cairan berwarna darah muncul di dalam kuali obat. Xiao Yan menghela nafas lega ketika penyempurnaan pertamanya berhasil diselesaikan. Dia melambaikan tangannya dan nyala api melilit cairan, perlahan memancarkan kehangatan yang menyebabkan cairan berwarna darah itu menyusut secara bertahap. Warna cair juga menjadi lebih kaya. Segelas cairan berwarna darah ini telah berubah sangat kental pada saat itu menyusut menjadi seukuran jempol. Melihat ini, sudut mulut Xiao Yan mengungkapkan senyuman. Dengan isyarat tangannya, cahaya lain bergegas berubah menjadi buah berwarna putih dengan permukaan yang penuh lubang. Ini adalah apa yang disebut buah roh tulang. Penyempurnaan dari beberapa bahan utama sangat sulit. Jika seseorang tidak memiliki metode penyempurnaan khusus, akan sulit untuk memperbaiki bagian yang diperlukan. Ini adalah kasus untuk Ganoderma naga darah, untuk buah roh tulang dan untuk anggur hijau langit yang misterius. Kesulitan penyempurnaan buah roh tulang bahkan lebih besar. Xiao Yan menggunakan hampir 20 bahan lain untuk menetralisirnya dengan waktu 1 jam agar berhasil memurnikan setetes cairan seperti tulang berwarna putih. Setelah penyempurnaan sukses dari buah roh tulang, Xiao Yan melemparkan anggur hijau langit yang misterius ke dalam kuali obat. Ini yang disebut anggur hijau langit yang misterius sangat sulit. Itu bukan kayu atau emas. Selain itu, hal yang benar-benar mengejutkan adalah daya tahannya yang mengesankan. Meskipun Xiao Yan mendapat bantuan dari api inti terasa mengkilap, dia menghabiskan total 2 jam untuk menyebabkan garis retakan muncul di permukaannya. Lebih dari 20 gubus cahaya terbang ke dalam kuali obat saat anggur hijau langit yang misterius pecah terpisah. Akhirnya mereka disempurnakan oleh Xiao Yan, berubah menjadi tetesan energi murni yang menetes ke pohon anggur hijau. Meminjam kekuatan penetralisir dari banyak bahan obat, anggur hijau langit yang misterius, yang tampaknya telah layu, akhirnya terpecah setelah sekitar setengah jam. Bubuk berwarna hijau pucat tersebar keluar sebelum mengeras menjadi bola bubuk berwarna hijau oleh kekuatan spiritual Xiao Yan. 3 jenis bahan utama semuanya berhasil disempurnakan. Melihat ini,
Xiao Yan bersama dengan kelompok Suqian yang mengamati dari jarak jauh, menghela nafas lega. Metode pemurnian cepat dari Xiao Yan membuat mata mereka terpesona. Meskipun mereka tidak benar-benar tahu banyak tentang menyaring pil obat, mereka mampu mengambil metode pemurnian halus Xiao Yan. Penyempurnaan semacam ini sangat menyenangkan. Gelombang kebisingan yang ditransmisikan dari Akademi Batin tidak sampai ke telinga Xiao Yan. Dia beristirahat sejenak setelah menyempurnakan 3 bahan utama sebelum dia sekali lagi memfokuskan perhatiannya. Dia merenung sejenak dan mengambil sebotol giok dari cincin penyimpanannya. Mulut botol itu perlahan dimiringkan dan setetes darah merah hijau menetes keluar. Darah merah hijau meluncur di depan Xiao Yan. Meskipun darah dalam ukuran kecil, energi liar dan kekerasan yang terkandung di dalamnya bukanlah sesuatu yang berani untuk diremehkan. Darah merah hijau ini secara alami disempurnakan dari mayat kering misterius binatang ajaib yang dia peroleh dari pelelangan saat itu. Pangkat binatang ajaib ketika masih hidup cukup tinggi. Itu sudah jauh melebihi persyaratan dari pil tulang darah jiwa surga. Jika itu akan digunakan dalam penyempurnaan dan jika perbaikan itu berhasil, kualitas pil obat kemungkinan akan lebih besar. Banyak sesepuh di langit juga merasakan sesuatu ketika setetes darah hijau merah ini muncul. Wajah milik mereka segera berubah sedikit. Tatapan Xiao Yan menatap tajam pada setetes darah merah hijau. Sesaat kemudian, dia menjentikkan jarinya dan darah dengan lembut melayang pergi sebelum memasuki kuali obat. Darah cair hijau merah baru saja jatuh ke dalam kuali obat ketika kekuatan kuat yang terkandung di dalamnya mengaduk gelombang angin liar. Melihat ini, Xiao Yan mengerutkan kening, ragu-ragu sedikit, dan kemudian segera mengertakkan giginya. Cairan obat dan bubuk obat yang telah disempurnakan dari Ganoderma darah naga, buah roh tulang, dan pohon anggur hijau langit yang misterius dilemparkan dengan darah hijau merah. 3 jenis barang yang mengandung energi sangat kuat tidak menyebabkan sedikit pun gelombang ketika mereka mendarat di darah merah hijau. Tepat ketika hati Xiao Yan baru saja menghela nafas lega, bagaimanapun, riak energi liar kekerasan tiba-tiba meletus dari darah hijau merah. Itu dengan keras menghantam dinding kuali obat. Gelombang suara yang keras dan jelas dengan cepat menyebar, meliputi seluruh Akademi Batin. Kuali obat tebal bergetar hebat beberapa kali pada saat ini. Jika itu adalah kuali obat biasa, sepertinya goncangan ini akan menyebabkannya pecah. Wajah Xiao Yan bergejolak saat dia melihat permukaan darah hijau merah yang dengan cepat dan berulang kali berputar. Pada saat ini, permukaan bulat yang ramping itu telah membentuk banyak duri yang panjang, menyebabkannya terlihat seperti landak laut kecil. Di dalam landak laut yang bergolak itu ada riak energi yang begitu liar dan kata-kata kasar tidak bisa menggambarkannya. Dentang-dentang, banyak riak energi berulang kali bertabrakan dengan dinding kuali obat, dan suara keras berulang kali bergema di seluruh Akademi Batin. Pada saat ini, hampir semua orang yakin bahwa sepertinya ada masalah selama penyempurnaan. Tetua pertama, apa yang kita lakukan? Seorang tetua bertanya dengan lembut saat dia melihat platform batu. Apa yang bisa kita lakukan? Memurnikan pil obat berbeda dari melawan seseorang. Bagaimana kita bisa membantu jika kita mau? Xiao Yan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri selama situasi semacam ini. Setiap tindakan acak yang diambil oleh orang lain hanya akan mengganggunya. Selain itu, penyempurnaan pil obat tingkat 7 memiliki peluang keberhasilan yang rendah. Xiao Yan saat ini masih seorang alkemis tingkat 6. Kegagalan adalah hal yang sangat umum. Tidak perlu membuat gunung dari sarang tikus. Suqian mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Tetua itu hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya setelah ditegur oleh tetua pertama. Sementara seluruh Akademi Batin telah berubah menjadi kegemparan karena diulangnya ledakan keras yang dipancarkan. Tatapan Xiao Yan menatap tegas di bagian dalam kuali obat.
Kekuatan spiritualnya telah benar-benar mengalir keluar dan tertutup rapat setiap sudut kawah obat. Dia juga tahu bahwa kesempatannya untuk berhasil memperbaiki pil obat tingkat 7 sangat rendah dengan keterampilan alkimia saat ini. Bahkan beberapa alkemis tingkat 7 mengalami kesulitan berhasil menyempurnakan pil obat pada percobaan pertama mereka. Dengan jarak fokus kecil tatapan Xiao Yan, pikirannya menjadi sangat fokus. Pada saat tertentu, api hijau giok tiba-tiba melonjak di dalam mata hitam gelapnya. Sementara nyala api naik, Xiao Yan tampaknya dapat secara samar melihat pertempuran sengit antara korosi energi dan merger dengan darah hijau merah. Jadi ini alasannya. Sebuah gumaman rendah perlahan-lahan ditularkan dari mulut Xiao Yan saat dia tiba-tiba mengerti. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.